Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, nah, sekarang pembahasan lanjutan masih mengenai tayamum ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai syarat tayamum, fardu dan sunnah tayamum. Nah, sekarang kita membahas ke waladhi yubtilul wudu'a, waladhi yubtilu tayamumah. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Dan lanjutannya. Oke. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi utawi perkara, ada di sini ada mubtada. Waladhi utawi perkara yubtilu kang batalno apa alladhi, yubtilu kang batalno apa alladhi at-tayamuma ing tayamum. At-tayamuma ing tayamum salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Ma rupane perkara abtolal wudu'a, abtola kang batalno al wudu'a ing, sini ada tambahan, maaf, al wudu'a ing wudu, al wudu'a ing wudu, waru'yatul ma'i lan ningali banyu, waru'yatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktu salat, waridatu lan murtad, wasahibul jabairi utawi wong kang duweni pira-pira tambalan, yamsahu iku ngusap sapa sahib orangnya, yamsahu iku ngusap sapa sahib alaiha ing atase jabair, alaiha ing atase jabair, jabair tadi ini tambalan, wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib, wa yusolli lan salat sapa sahib, wala i'adata lan ora baleni iku maujud ya, iku maujud alahi ing atase sahib ingkana lamun ono sapa sahib, ingkana lamun ono sapa sahib iku wadu'aha nyelehno sapa sahib ha ing jabair ya, iku wadu'aha iku nyelehno sapa sahib ha ing jabair ala tuhrin ing atase tingkah suci, ala tuhrin ing atase tingkah suci, wa yatayammamu lan tayamum sapa wong likulli faridatin marang saben-saben salat fardu, wa yusolli lan salat sapa wong bitayammumin wahidin kelawan tayamum kang siji, ma ing perkara syaa kang karep sapa wong ing ma minan nawafil saking pira-pira salat sunnah. Nah, jadi ini membahas mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. Okay. Waladhi yubtilu tayamumah, ada salah satu asya'a, ada tiga hal-hal yang membatalkan tayamum, ada salah satu asya'a, ada tiga perkara. Apa saja? Yang pertama, ma'abtolal wudu'a, perkara yang membatalkan wudu. Jadi karena tayamum sendiri adalah pengganti wudu, ketika tidak menemukan air, nah, otomatis segala hal yang membatalkan wudu itu juga akan membatalkan tayamum. Contohnya apa? Contohnya kita sudah wudu lalu kentut, maka wudunya batal. Nah, itu juga berlaku untuk tayamum. Kita sudah tayamum kemudian kentut, maka batal tayamumnya, kemudian harus tayamum lagi kalau akan sholat. Ya, kentut, ya buang air besar, buang air kecil dan sebagainya. Yang pokoknya segala hal yang membatalkan wudu. Karena tayamum sendiri adalah penggantinya wudu, otomatis ya harus sama dengan yang digantikan. Kayak gitu ya. Yang kedua, waru'yatul ma'i, melihat air. Oke, melihat air. Kenapa? Karena tayamum kita disuruh untuk bertayamum ketika kita tidak menemukan adanya air. Nah, maka kita tayamum. Nah, gitu. Itu kasusnya. Nah, otomatis ketika kita tiba-tiba melihat air, nah yang terjadi adalah kita harus berwudu.
Nah, karena sudah ada air kan, otomatis kan kewajiban-kewajiban yang untuk menggantikan wudhu tadi itu nggak ada, sudah hilang. Karena tayamumnya sudah syarat tayamumnya sudah tidak berlaku lagi. Ketika syarat tayamumnya kan tidak ada air, sudah mencari kemudian nggak ada, tetap nggak ada, maka tayamum. Nah, ketika tiba-tiba kita menemukan air, nah, maka tayamum kita batal. Kenapa? Karena ya sudah harus wudhu lagi, harus wudhu karena sudah ada air. Nah, tapi ada tambahannya. Kapan? Fi ghairi waktu sholati, di luar waktu sholat. Nah, jadi misalkan kita sudah tayamum, kemudian sholat. Nah, kita sholat. Ketika kita sholat, tiba-tiba hujan turun. Nah, apakah sholatnya batal? Nah, jawabnya nggak batal. Kenapa? Karena tayamumnya nggak batal. Nah, karena kita sudah sholat, kita sedang dalam keadaan sholat. Beda lagi ketika misalkan kita tayamum, mencari air, sudah mencari air sampai ke desa sebelah, kemudian tayamum di sana, terus pulang-pulang kita lewat jalan yang berbeda. Pulang-pulang kita ternyata menemukan adanya sumur yang ada airnya. Nah, maka itu tayamumnya batal. Nah, atau misalkan kita tayamum di depan rumah atau tayamum di dalam rumah yang ada debunya. Kemudian hujan turun. Nah, kita belum sholat. Nah, otomatis tayamumnya batal. Kita harus berwudu dengan air hujan itu. Nah, tapi ketika kita sudah sholat, ketika kita sedang dalam keadaan sholat kemudian hujan turun, nah, atau misalkan ketika kita sholat kemudian air PDAM-nya, ya, air kerannya tiba-tiba mancur dengan derasnya, nah, maka tayamumnya nggak batal selama masih dalam sudah sholat ya. Yang terakhir waridatulan murtad. Nah, murtad itu kan keluar dari agama Islam, otomatis ya segala hal yang berkaitan dengan Islam sudah tidak berlaku lagi oleh dirinya yang murtad tadi itu. Otomatis ya tayamum, ya bersuci yang sebagainya itu sudah tidak berlaku lagi, makanya batal. Terus nah, wasahibu jabair yang alaiha. Nah, ada kasus lagi wasahibu jabair. Nah, adapun orang yang biasanya orang sakit, kalau sakitnya parah biasanya pasti dibalut, ya, dibalut perban atau digipsum atau di apalah yang untuk melindungi lukanya itu. Nah, gimana tayamumnya? Nah, adapun orang yang diperban ya, diperban itu kan orang yang mempunyai tambalan, jadi tubuhnya itu banyak tambalan-tambalannya, maksudnya ya dilindungi oleh perban dan sejenisnya ya. Jika orang yang diperban itu gimana tayamumnya? Nah, pertanyaannya seperti itu. Sedangkan kalau tayamum kan kita wajib mengusapkan debu di tangan, misalnya di tangan. Nah, sedangkan tangan kita ada perbannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, yamsahu 'alaiha wa yatayammamu. Yamsahu 'alaiha, yamsahu orang yang diperban cukup dengan mengusap di atas perbannya. Yamsahu iku ngusap sapa sahib 'alaihi ing atase jabair. Orang itu boleh mengusap di atasnya jabair. Jabair itu tadi kan tambalannya. Jadi orang itu boleh mengusap perbannya. Dianggap karena perban ini sudah seakan-akan ya kulitnya yang akan ditayamumi kayak gitu ya. Nah, jadi nggak perlu melepas perbannya. Kalau dilepas, saya mau tayamum, saya lepas dulu perbannya, pasang lagi, kasihan dokternya nanti. Dokternya bolak-balik melepas terus setiap sholat. Nah, gitu ya. Terus kemudian wa yatayammamu wa yusolli. Ini wa yusolli wala i'adata alaihi. Wa yusolli lan salat sapa sahib wala i'adata lan ora baleni sapa sahib ora baleni iku maujud alaihi ngatasé sahib. Nah, jadi
orang yang diperban ketika sholat tayamumnya dengan perban, nah sholatnya itu kemudian dia sholat ketika dia sembuh dari perbannya sudah dilepas, ya maksudnya sudah dilepas. Nah dia tidak perlu mengulangi sholatnya lagi, nah, tidak perlu mengganti sholatnya apabila jadi dia bisa saja harus mengganti semua sholat ketika dia sakit, tapi dia juga bisa tanpa mengganti sholatnya dengan catatan kayak gini, ingkana wa du'aha ala turin. Apabila dia menggunakan perban suci. Nah ini hampir sama kayak kasus ketika materi khuf, sepatu yang ketat, sepatu khusus yang susah dilepas. Ketika kita memakai sepatu itu dalam keadaan suci, maka bersucinya membasuh kakinya cukup dengan mengusap sepatu. Nah sama ketika si orang sakit itu menggunakan perbannya dalam keadaan suci, nah maka ketika dia tayamum cukup dengan mengusap, kemudian sholatnya nggak perlu diganti. Tapi ketika dia memakai perbannya dalam keadaan yang nggak suci, nah, otomatis sholatnya wajib diganti lagi, ada kayak gitu ya. Wa yatayammamu likulli faridatin wa yusalli bitayammumin. Nah ini sama kayak sama seperti materi sebelumnya. Tayamum itu hanya untuk satu wa yusalli bitayammumin wahidin. Nah, wa yusalli bitayammumin wahidin. Nah, salat sapa wong bitayammumin kelawan tayamum wahidin kang siji. Nah, salat fardu ini orang hanya boleh tayamum satu kali. Bitayammumin wahidin. Nah, hanya boleh satu salat fardu hanya untuk satu tayamum. Akan tetapi masya'a minan nawafili. Akan tetapi boleh untuk beberapa sholat sunnah. Masya'a ma ing perkara sya'a kang karep sapa wong ha ing ma. Jadi orang itu terserah dia mau sholat saking berapa sholat sunnah, dia mau sholat sunnah berapa kali, nah cukup satu kali tayamum. Misalkan kalau sekarang setelah ini mau Ramadan pasti ada banyak sholat sunnah kan, seperti kalau malam pasti ada sholat taraweh kemudian witir. Nah berarti kan lebih dari satu sholat sunnah. Nah dia boleh hanya dengan satu kali tayamum, nah, boleh. Nah, tapi kalau misalkan sholat maghrib, karena maghrib kan waktunya pendek, maghrib kemudian dilanjutkan isya, nah, nggak boleh, dia harus tayamum kembali. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Nah, silahkan dipelajari kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.